Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan akan memuji memuliakan namamu ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, biarlah ibadah yang akan kami lakukan ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan hadiratmu ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berikan kami ya Tuhan sukacita, biarlah kami boleh ya Tuhan bersukacita untuk memuji-muji memuliakan namamu ya Tuhan. Kami buka dan mulaikan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mana tangannya? Mana hatinya? Mana tangannya? Haleluya, haleluya, haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita? Kita akan masuk ke dalam puji-pujian kita. Kita angkat lagu yang berkata tambah-tambah dalamnya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian firman itu bersawat Allah. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu duduk di hadapan hadirat-Mu, mensyukuri segala berkat kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga pertengahan saat ini. Dan biarlah ya Tuhan puji-pujian yang telah kami naikkan dapat berbuah harum di hadapan hadirat-Mu. Dan sekarang Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat menjadi murid yang mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Dan guru-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu memberkati segala persiapannya, dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang Yesus yang kami hidup. Amin. Oke, nah adik-adik semua yang ada di rumah, bahkan yang ada di sini, semua sudah memuji Tuhan, sudah mempersembahkan pujiannya, sudah berdoa. Dan pada saat ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sebuah perintah. Nah, adik-adik mungkin bisa dengarkan kakak dulu ya. Coba adik-adik peragakan bagaimana kalau burung itu terbang.
Ya, pasti terbang dengan sayapnya ya, seperti ini. Oke. Yang ada di rumah bisa peragakan burung terbang bagaimana? Ya, seperti ini. Oke, nah kakak yakin ada yang peragakan dan ada juga yang tidak ya. Nah, ini adalah sebuah contoh perintah. Nah, kakak kan tadi bilang coba adik-adik peragakan bagaimana itu burung terbang. Nah, ada yang mengangkat tangannya seperti ini, ada yang kasih bunyi suaranya sambil mengangkat tangannya seperti ini. Ya, ada yang melakukan perintah. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perintah. Bagaimana kita mentaati sebuah perintah, bagaimana kita bisa melakukan perintah itu dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa, karena Tuhan ini memilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya. Nah, Tuhan menjanjikan bangsa Israel ini akan menuju ke suatu tempat di mana mereka akan mendapatkan janji Tuhan, di mana mereka akan mendapatkan berkat Tuhan di sana. Nah, tapi Tuhan mempunyai perintah kepada bangsa Israel, bukan cuma bangsa Israel, kepada adik-adik semua, bahkan kita semua yang ada pada saat ini, kita harus mendengarkan atau belajar tentang perintah Tuhan. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya semua? Oke, sudah ya. Yang sudah bisa buka Alkitab, sudah bisa baca Alkitab, adik-adik bisa buka di dalam Keluaran 20 Keluaran 20 kita akan baca ayat 1 sampai 17 ya. Sudah dapat semuanya? Belum? Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Adik-adik yang ada di rumah sudah dapat? Oke, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga ya. Judulnya di atas ke-10 firman. Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan
atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, itu adalah perintah Tuhan ke-10, firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, di dalam Keluaran ini ada 10 perintah atau firman Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Dimana di sini kakak akan sudah menyimpulkan dari ke-10 firman itu. Yang pertama adalah jangan menyembah Allah lain. Nah, ini yang pertama adalah jangan menyembah Allah lain. Maksudnya adalah kita tidak boleh menyembah orang misalnya patung atau apa selain Tuhan. Yang harus kita sembah adalah siapa? Tuhan. Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah. Tidak ada orang lain, tidak ada apapun kecuali yang disembah adalah siapa? Tuhan. Itu adalah perintah yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan membuat berhala. Ya, jangan membuat berhala. Nah, ini artinya jangan membuat berhala, bahwa kita tidak boleh membuat patung untuk disembah. Misalnya kalau di Toraja ada patung Tuhan Yesus ya di sana. Nah, itu cuma patung, itu tidak boleh disembah. Yang disembah adalah siapa? Tuhan. Jadi itu seperti itu diberitakan kepada atau disampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian yang ketiga, perlakukan nama Tuhan dengan penuh hormat, atau kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini yang ketiga. Kemudian berikutnya, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Artinya kita mempunyai waktu misalnya ke hari Minggu, tapi karena situasi pada saat ini jadi kita tidak bisa datang ke gereja untuk sekolah Minggu, tapi kita punya banyak waktu di rumah untuk mengikuti ibadah. Misalnya seperti ini, adik-adik mengikuti ibadah sekolah Minggu meskipun hanya di rumah, berdoa, baca Alkitab. Nah, itu kita menguduskan hari Sabat, hari yang ditentukan oleh Tuhan, seperti yang disampaikan kepada bangsa Israel, bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi kepada kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Nah, ini bukan berarti kita hormat seperti ini, ya. Tidak ya. Kalau hormat seperti ini berarti hormat kepada siapa? Kepada apa? Bendera. Iya. Hormat kepada orang tua artinya kita mendengarkan apa yang orang tua katakan, kita sayang kepada orang tua kita menuruti apa yang orang tua katakan, karena orang tua itu mendidik kita untuk menjadi lebih baik, bukan orang tua biasa memukul atau mencubit, bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka itu sayang. Misalnya kalau kita melakukan kesalahan, pasti orang tuanya, mamanya, papanya pasti
marah kepada kita. Nah, mereka itu sayang kepada kita supaya mereka itu menegur kita atau bisa memukul kita supaya kita tidak melakukan hal kesalahan yang sama, supaya berikutnya kita tidak melakukannya lagi. Nah, itu karena mereka sayang kepada kita. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, menyayangi mereka, berdoa kepada Tuhan supaya orang tua kita diberi kekuatan, kesehatan. Siapa di sini yang biasa doakan orang tuanya, doakan mamanya kah, papanya kah? Nah, jadi belajar ya, doakan orang tuanya, doakan papanya, mamanya supaya diberi kekuatan, kesehatan selalu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah jangan membunuh. Nah, jangan membunuh ini hal perintah yang dilarang oleh Tuhan untuk kita lakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah apa ini? Jangan mencuri. Iya, jangan mencuri. Siapa di sini yang sering mencuri atau biasa mencuri? Ada? Iya, itu perintah Tuhan yang tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau anak-anak sekolah minggu terus mencuri. Mencuri itu mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orangnya itu. Misalnya di sekolah kah, ada yang ambil pensilnya, nah itu namanya mencuri. Atau mengambil uang milik orang lain, mengambil uang mamanya, papanya, itu namanya mencuri. Jadi Tuhan perintahkan supaya kita jangan mencuri. Oke, yang berikutnya adalah yang sudah bisa baca, silakan baca. Jangan berbohong. Nah, jangan berbohong. Ada yang sering berbohong? Iya, Tuhan perintahkan kita tidak boleh berbohong, harus berkata jujur. Apa yang kita lihat itu yang kita katakan. Jangan bilang, saya tidak lihat ini, padahal dia melihatnya. Misalnya ada temannya yang jatuh, dia lihat tapi pura-pura tidak lihat. Lalu ditanya, lihat kah tadi? Tidak tahu, saya tidak lihat, padahal dia lihat. Itu namanya tidak jujur. Jadi kita diajar, diperintahkan Tuhan untuk berkata yang jujur, tidak berbohong. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Jangan iri hati pada orang lain atau apapun yang dimilikinya. Iya, jangan iri kepada orang lain apapun yang dimilikinya. Misalnya temannya punya sepeda baru, iri. Ada sepeda barunya atau baju barunya, iri. Jadi kita tidak boleh iri. Kita diajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita diajar untuk apa yang Tuhan kasih itu yang harus disyukuri. Tuhan itu kasih kita apa yang dibutuhkan, ya pasti Tuhan kasih apa yang kita butuhkan. Yang penting kita melakukan perintah Tuhan, kita berdoa, rajin baca Alkitab. Tuhan pasti kasih apa yang kita butuhkan. Nah, itulah uraian-uraian dari perintah Tuhan yang telah kita baca di dalam Keluaran 20 tadi. Nah, tujuan Tuhan memberikan 10 hukum Musa kepada Musa dan kita semua adalah yang pertama, agar kita memiliki pedoman hidup supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Seperti tadi kita harus menghormati orang tua, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong. Ya, itu adalah perintah Tuhan. Kemudian yang kedua adalah
agar kita hidup seturut teladan Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Misalnya kalau adik-adik rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sayang kepada orang tuanya, itu menurut perintah Tuhan. Jadi kita harus belajar mulai dari kecil mengikuti perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah agar kita tahu bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Seandainya Allah tidak mengasihi kita, mungkin tidak akan dikasih perintah ini. Tapi karena Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat mengasihi bangsa Israel pada saat itu, dan pada saat ini Allah sangat mengasihi kita, akhirnya Tuhan memberikan perintah itu untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Bukan cuma didengar, bukan cuma dilihat-lihat, tapi dilakukan. Bukan cuma dibaca, tapi dilakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita mentaati perintah Tuhan? Yaitu ketika Tuhan memerintahkan, maka kita melakukannya. Seperti tadi ada 10 yang perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan itu, maka kita harus melakukannya. Menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan berbohong, dan banyak lagi yang harus kita lakukan. Kemudian melakukan perintah yang Tuhan katakan seperti 10 hukum itu adalah hal yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, selain dari 10 hukum tadi yang kita buka di Keluaran 20, ada 2 tambahan hukum yang paling utama dan yang terutama, ya, yang paling utama dan terutama. Coba adik-adik buka Alkitabnya di dalam Matius 37. Matius 22 ayat 37 sampai 39, ya. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sudah dapat semua? Sudah? Ya, sekarang kita baca bersama-sama ya. Di ayat yang ke-37. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu adalah hukum yang harus kita juga lakukan dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan artinya kita melakukan perintah Tuhan. Seperti yang kita sudah baca tadi di Keluaran, kita melakukan perintah Tuhan. Selain itu kita membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sayang kepada mamanya, papanya, sayang kepada kakak, adiknya, semua. Ya, sayang kepada om, tantenya, kakek, nenek, siapapun yang ada di sekeliling kita, kita harus sayang kepada mereka, mengasihi sesama, berbagi kepada sesama kita, supaya Tuhan senang karena kita melakukan perintah Tuhan itu. Jadi itulah firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar tentang perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang paling utama adalah
mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, di sini ada gambar apa ini? Gambar hati. Ada tulisannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, apalagi dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itulah firman Tuhan pada saat ini, yaitu kita melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Oke, demikianlah firman Tuhan. Dan tugasnya di rumah adalah menggambar hati seperti ini, dua. Oke. Nah, kemudian adik-adik bisa tulis di dalam sini. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, ya. Gambar hati yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kemudian gambar hati yang kedua, adik-adik bisa tulis adik-adik bisa tulis apa? Mengasihi sesama. Jadi ada dua gambar hati di sini. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, adik-adik bisa gambar seperti ini, diwarnai, dibuat sekreatif mungkin, ya, diwarnai seperti ini. Kalau mau lem bisa juga dilem seperti ini, dilem lalu dibuat seperti ini. Kalau tidak dilem juga tidak apa-apa, dibuat juga seperti ini, ya. Kemudian difoto dan dikirim di WA group. Oke? Nah, selamat mengerjakan tugasnya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, kita akan mengaminkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kasih yang sempurna. Terima
mengucap syukur ya Bapa, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan pertolongan-Mu dari awal ibadah hingga saat ini sekarang Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami yang Engkau berkati, yang memberi maupun yang belum sempat memberi, sama-sama Engkau berkati, dan Engkau berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kami kerjakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian yang berkata gerakan badan kita. Semuanya boleh berjalan dengan baik dan kiranya apa yang kami buat boleh berkenan kepada Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak kami yang sudah beribadah kepadamu, memberkati mereka baik di dalam pertumbuhan,
berkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, pertumbuhan yang baik. Dalam pendidikan berkati dengan hikmat pengetahuan, dan di dalam pertumbuhan mereka boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan mau melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga dewasanya kelak mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati semua guru-guru yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini, berkati dalam pendidikan, berkati dalam pekerjaan, semuanya boleh dilakukan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Memberkati kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan berkenan membuka jalan bagi kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Jika Tuhan berkenan melalukan masa pandemi ini ya Tuhan, supaya kami boleh kembali beribadah bersama-sama di gereja, bersukacita memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan Tuhan. Tuhanlah yang beracara atas semuanya itu, dan boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang minggu yang akan kami hadapi, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, yang seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan memberkati. Dan kami senantiasa bersekutu dengan Tuhan dalam doa-doa kami di rumah kami masing-masing, mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kami semua boleh tetap setia mengiring kepada-Mu ya Tuhan. Puji bagi nama-Mu Bapa, kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang telah kami nikmati dalam ibadah kami hari ini, dan kami mengakhirinya mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.